إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah bapak kalian ibu ingkang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kula buka rumiyin dengan satu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah Azza wa Jalla adwamuha wa in qalla." Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang sedikit tetapi konsisten. Jadi, ini sengaja saya buka pada pembicaraan malam hari ini dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha karena untuk mengingatkan seberapa konsisten kita dalam mencari ilmu, atau kalau kita bisa membahasakan seberapa istiqomah kita dalam mencari ilmu. Maka istiqomah di dalam beribadah, istiqomah di dalam mencari ilmu adalah hal yang mutlak. Istiqomah di dalam mencari ilmu itulah sebuah kepastian. Istiqomah di dalam mencari ilmu adalah modal yang utama. Seseorang tidak akan pernah dikatakan berhasil dalam menyampaikan atau mendapatkan ilmu sebelum dia meyakinkan istiqomah itu sudah tegak, sudah berdiri dan sudah benar-benar kuat di dalam hatinya. Maka pernah saya sampaikan berkali-kali perkataan dari Imam Syafi'i. Beliau rahimahullah ta'ala pernah berkata dalam syairnya, "Innamal ilm la yunalu illa bisittatin." Ilmu tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan 6 titik atau 6 syarat. Yang pertama adalah ad-daka, kepandaian, kecerdasan. Yang kedua al-hirs. Al-hirs adalah ambisius. Panjenengan kalau hidup tidak memiliki ambisius, maka tidak akan mudah mendapatkan ilmu yang besar. Yang ketiga adalah al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Yang kelima adalah al-bulghah. Yang keempat adalah bulghah atau biaya. Yang kelima adalah suhbatul asatidzah, bimbingan daripada guru. Penting sekali. Dan yang terakhir adalah tulus zaman, lamanya dari sebuah zaman. Artinya Imam Syafi'i ingin mengatakan bahwasanya ilmu tidak akan mungkin Anda dapatkan kecuali dengan 6 hal tersebut. Kalau Anda hidup tidak memiliki ambisius yang besar, bersungguh-sungguh dengan kuat, tidak memiliki dengan tipikal istiqomah yang pantang menyerah, maka Anda tidak akan mendapatkan ilmu yang hebat. Dan sesungguhnya ilmu itu hanya akan didapat dengan tulus zaman, dengan zaman yang panjang. Maka sesuatu yang instan tidak akan pernah jadi baik. Begitupun pula dengan biaya. Imam Syafi'i mengatakan biaya dalam mencari ilmu itu penting sekali. Maka berkali-kali saya sampaikan, Imam Syu'bah dulu pernah mengatakan dalam tarikhnya, "Man talabal hadis aflas." Siapapun yang hidup mencari hadis, maka dia akan miskin, dia akan bangkrut. Maka tidak heran semua orang ulama, semua orang yang mencari ilmu mendedikasikan hidupnya untuk fillahi fisabilillah, hidupnya dengan kekurangan. Kenapa? Yang menjadi prioritas utama orang seperti ini bukanlah dunia, tetapi adalah akhirat. Itulah mungkin kita melihat dunia anehnya hari ini. Jadi, banyak orang yang menangisi dengan sedikit kehilangan, tetapi banyak orang yang tertawa terbahak-bahak ketika dia kehilangan semua umur dan semua kehidupannya. Itulah dunia. Jadi, tetapi pada akhirnya semua orang yang cinta berbagi, memberikan manfaat, tetapi justru Allah akan kayakan, Allah akan beri lebih banyak. Dan siapapun pada akhirnya yang ketika dia mau untuk hidup dengan kesusahan, Allah berikan 1000 kemudahan. Itulah kehidupan. Kehidupan itu tentang sebuah manfaat, bukan tentang urusan yang lain. Anda hidup hari ini dengan saya, kita juga memiliki pedoman yang sama, Al-Quran dan As-Sunnah.
Al-Quran kita sama, As-Sunnah kita pun juga sama. Tetapi derajat daripada rezeki ilmu yang Allah berikan dari anak, dan begitu pun pula dengan Anda, berbeda. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa niscaya aku akan tambahkan ilmu. Maka kalimat ilmu akan bertambah dengan rasa takut kepada Allah. Ilmu akan bertambah dengan adanya ketakwaan, sehingga kita bisa mengambil hukum bahwasanya ilmu adalah sebuah rezeki. Tidak mungkin seseorang mendapatkan Allah ketika tanpa Allah menghendaki. Semua hal apapun yang terjadi di atas muka bumi ini tidak mungkin terlepas dari takdir Allah. Ingat, jangan pernah memusuhi daripada takdir yang pernah Allah tetapkan atas diri Anda. Kenapa? Inilah kehidupan, uniknya kehidupan. Mungkin hari ini kita melihat orang yang kaya, mereka tidak mampu untuk tertawa dengan lepas karena pikiran banyak. Tapi banyak hari ini orang miskin, setiap hari mereka duduk di pos ronda, pos kamling, tapi tertawa terbahak-bahak, guyuran ketulungan, kayak kuntilanak. Saya setuju. Hari ini jenengan lihat ada orang yang pendidikannya S1, S2, S3, tapi dia lebih memilih dengan pekerjaan apa saja yang penting digaji. Ada juga orang manusia lulus hanya SD, jualan, dia punya toko, punya banyak cabang, laris manis sekali. Ada yang hari ini orang yang wajahnya pun tampan sekali, seorang laki-laki, punya istri pun biasa, elek, sprongos, non besek, dikabel, ada pula hari ini wis bagus, elek, bentuk ini ora, glowing lemah, saya ora, wis gundul sirai kaya penton, omeh mojo sama, wis genah, nek bojone wayu banget. Itu semua seakan-akan Allah ingin mengajarkan dua hal. Apa? Bahwasanya semua yang terjadi di atas muka bumi ini tidak terikat dengan sebab dan akibat secara mutlak. Dulu sugih boten, tidak bisa. Jadi, yang kedua, seakan-akan Allah mengajarkan bahwasanya semua apapun yang terjadi di atas muka bumi adalah takdir yang mutlak. Saya jenengan semuanya mungkin berdiri di atas dunia yang sama, tapi kita semua berjalan di atas takdir yang berbeda. Maka jangan pernah salahkan kehidupan panjenengan hanya karena panjenengan tidak memiliki banyak harta, hanya karena panjenengan tidak mampu memiliki banyak ilmu. Ilmu itu adalah rezeki. Maka tidak ada apapun yang mampu memuliakan seseorang kecuali harta dan ilmu. Tetapi bahagialah Anda ketika Anda hidup diterima oleh ribuan jutaan manusia karena ilmu yang Anda sampaikan. Artinya kehidupan yang Anda lakukan adalah kehidupan yang bermanfaat untuk umat orang lain. Maka saya pernah katakan, Anda pirsa boten, sing namini pun Bapak Ibu, sungai tidak pernah meminum airnya sendiri, matahari tidak pernah menyinari dirinya sendiri, pohon tidak pernah memakan buahnya sendiri. Alam mengajarkan kepada kita bahwasanya apa? Hidup bagi kebaikan kepada orang lain. Jangan pernah hidup dengan menerjemahkan prioritas kehidupan untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan. Salah besar. Hidup yang dicapai adalah sebuah kemanfaatan. Maka manfaat itu penting sekali. Manfaat itu hal yang besar, hal yang akan didatangi manusia karena sebuah manfaat. Ingat baik-baik, banyak yang datang setelah melihat kelebihan, tetapi banyak yang pergi setelah melihat kekurangan. Ingat baik-baik, hal semacam ini harus kalian tanamkan pada diri Anda semua. Apakah Anda menginginkan kehidupan dengan 1000 manfaat atau tidak? Pada akhirnya, kalau Anda hidup sekali di muka bumi ini tidak memiliki manfaat, tidak memiliki kontribusi, maka Anda tidak akan pernah terlihat oleh permukaan, tidak akan pernah terlihat oleh umat. Semua yang apa akan Anda lakukan, orang akan menilai bahwasanya Anda hanya melakukan pekerjaan yang sia-sia dan menghabiskan waktu saja. Semua yang Anda lakukan ketika itu memberikan kontribusi, menginspirasi orang lain untuk berani lebih bermimpi, menginspirasi orang lain supaya lebih berbuat lebih banyak, menginspirasi orang lain untuk belajar, menginspirasi orang lain supaya belajar lebih banyak lagi. Selamat, Anda adalah seorang pemimpin yang mampu menciptakan perubahan dalam kebaikan umat. Hidup itu penting. Hidup itu perkara masalah manfaat, bukan sesuatu yang lain. Maka yang pernah saya sampaikan berkali-kali,
terutama anak-anak muda yang sedang datang di majelis ilmu saya. Mungkin Anda melihat saya berbeda dengan ustadz yang lain. Kenapa dakwah saya bisa diterima di semua lapisan masyarakat? Yang datang di majelis ilmu saya bukan hanya orang-orang tertentu saja. Semua, mau bendera apapun bisa menerima perkataan saya. Kenapa? Terkadang manusia membenci diri Anda bukan karena Anda salah, bukan karena Anda benar, tapi karena Anda berbeda. Jadilah pribadi yang berbeda, terutama laki-laki yang sedang di fase dewasa. Anda yang hari ini sedang berada pada fase dewasa, Anda yang hari ini sedang berada pada fase produktif, hebatlah kalian dengan mimpi. Saya kasih tahu, pemuda di dunia itu hanya ada dua jenis. Yang pertama adalah pemuda yang berani menantang masa depan, berani menantang daripada cita-cita. Yang kedua, pemuda yang hanya berani menuntut perubahan. Silahkan pilih perjuangan apa yang ingin Anda lakukan. Kalau saya hidup, saya ingin perjuangan apa yang ingin jadi cita-cita saya. Ingat, dalam memiliki cita-cita yang besar, dalam merealisasikan cita-cita impian yang besar, untuk jadi manusia yang bermanfaat untuk umat dari ilmu, dari sisi harta, dari sisi kebaikan apapun, ingat baik-baik, jangan pernah takut kalah jumlah. Kenapa saya bilang penting sekali? Elang terbang sendiri di atas langit dengan gagah perkasa dibandingkan burung merpati yang berkumpul bersama. Anda ingin hidup, apakah mau menjadi seekor elang atau burung merpati? Penting sekali. Hiduplah sekali dengan ilmu, hiduplah sekali dengan harta yang mampu memberikan ribuan manfaat untuk manusia. Jangan pernah Anda hidup menjadi seonggok sampah. Jangan pernah bangga Anda hidup dijemput naik mobil sehingga Anda sombong dengan orang lain. Kenapa? Sebuah sampah saja dijemput dengan sebuah mobil, tidak ada yang bisa menjamin. Anda tahu filosofi dari sebuah hal yang berharga sekali. Mutiara jika dimuntahkan oleh seekor anjing, dia akan tetap mutiara. Seekor anjing ketika memuntahkan mutiara, dia akan tetap seekor anjing, tidak akan ada bedanya. Maka saya bilang berkali-kali, investasi manusia yang paling mahal adalah buat diri Anda semakin mahal. Bukan investasi rumah, bukan investasi dari tanah, bukan investasi dari mobil apapun, tidak. Jadikanlah diri Anda lebih mahal, berbeda dari kebanyakan manusia pada umumnya. Maka saya pernah bilang, penting sekali, orang yang senang dan banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Dan orang yang banyak tahu, dia akan dekat dengan kepintaran. Dan orang yang dekat dengan kepintaran, dia akan dekat dengan kekayaan. Dan orang yang dekat dengan kekayaan, dia akan dekat dengan kebermanfaatan. Artinya, membaca adalah sumber inspirasi. Itulah kenapa para ulama salafus saleh, mereka hebat dengan karyanya. Imam Bukhari hari ini gak pernah kita lupakan dengan ribuan karya. Kenapa? Beliau membaca, beliau belajar, dan beliau menulis. Imam Muslim kenapa namanya harum hingga sampai hari ini di telinga kita? Kenapa? Karena beliau belajar, beliau membaca, beliau menulis. Kenapa? Abdullah bin Mubarak, Ali bin Madini, semua para imam-imam salaf soleh, perkataannya dijadikan sebuah titik berat dalam mengambil sebuah hukum karena mereka mencintai dari membaca. Anda ingin menjadi pribadi yang mahal, membacalah yang banyak, penting sekali. Makanya untuk menantang masa depan itu harus dan mutlak beranilah dalam impian kalian. Masa muda sekali jangan pernah terlewatkan tanpa karya, penting sekali. Anda kalau melihat diri saya seorang ambisius besar. Ketika saya sudah memiliki mimpi, maka saya akan kejar untuk mampu mendapatkannya. Itulah pribadi yang mampu mengubah dunia. Hebatlah kalian dengan suatu hal yang kalian miliki. Ingat baik-baik, jangan pernah menggantungkan siapapun hidup kepada orang lain. Kenapa? Sejatinya bayangan dirimu saja akan meninggalkan dirimu di saat tengah kegelapan. Dan ingat, pastikan kalian meyakini atas diri kalian. Kalian optimis atas kemampuan yang kalian miliki. Kenapa? Sejatinya seekor burung yang berpijak di atas dahan ranting yang rapuh tidak pernah takut untuk jatuh. Kenapa? Lebih yakin pada kedua sayapnya. Itulah manusia. Jadilah pribadi yang percaya diri dengan kemampuan yang Anda miliki. Singa, kenapa saya bilang singa mampu menjadi raja hutan? Kenapa singa mampu menjadi penguasa di hutan belantara yang sangat besar dan sangat luas?
Singa bukan yang terbesar karena gajahlah yang terbesar. Singa bukanlah yang tercepat karena citahlah yang tercepat. Singa bukanlah yang terpandai karena simpanselah yang terpandai. Tapi kenapa singa menjadi raja hutan? Mental dan keberanian. Maka mental keberanian seorang laki-laki harus tertancap lebih besar, lebih kuat. Karena satu musuh paling besar dari seorang laki-laki adalah pikiran dirinya sendiri tentang masa depan. Ingat baik-baik, hidup tidak akan lebih mudah, tetapi Anda yang harus lebih kuat. Jadilah manusia yang bermanfaat. Maka saya katakan, Anda kalau ingin hidup bahagia dalam 1 jam, tidurlah. Anda kalau ingin hidup bahagia dalam 1 hari, maka lakukanlah hobi kalian. Anda kalau pengen bahagia dalam seumur hidup kalian, jadilah manusia yang bermanfaat dengan impian yang besar, cita-cita untuk merubah umat, mewarnai umat dengan segala ilmu kebaikan yang Anda miliki. Jika Anda tidak pernah takut dan khawatir atas mimpi yang apa Anda impikan, itu artinya bahwasanya impian Anda belum cukup besar. Ingat baik-baik, mimpi besar, mimpi boleh tidak masuk akal, cita-cita boleh tidak masuk akal. Asal rencana Anda masuk akal, maka impian dan cita-cita Anda akan masuk akal. Itu penting sekali, saya katakan. Kenapa? Hal semacam ini tidak pernah dimiliki. Prinsip yang mahal seorang laki-laki, tidak semua orang mau berpikir sejauh itu. Maka yang membedakan laki-laki satu dengan yang lainnya, kenapa derajatnya lebih mahal? Kenapa dia lebih didengar? Karena sebab ilmunya, karena sebab prinsipnya yang besar, prinsipnya yang tinggi. Maka jadilah laki-laki yang jangan mau diinjak-injak harga diri kalian. Terkadang manusia itu hidup seperti lampu. Kalau Anda melihat lampu bersinar, mungkin orang-orang terdekat merasa panas dan silau akan cahayanya. Tapi hanya orang-orang yang tidak terlalu dekat yang mampu menghargainya. Prinsip hidup yang bagus. Jika Anda hidup tidak pernah dihargai oleh siapapun, maka pergilah. Hidup supaya Anda bisa hidup dengan mulia. Maka itu penting sekali. Anda kalau ditanya sama orang, Ustaz, apa rahasia sukses antum? Saya bilang, keputusan. Saya bilang sama mereka semua, ya, keputusan yang tepat. Bagaimana Anda, panjenengan Ustaz, bisa mendapatkan keputusan yang tepat? Saya bilang dengan pengalaman. Dan bagaimana panjenengan bisa dapat pengalaman? Dengan keputusan yang salah. Semua orang belajar, itu proses. Tidak ada orang terlahir itu dengan ilmu yang luar biasa, ilmu yang besar. Tidak ada siapapun makhluk di atas muka bumi yang hidup berilmu tanpa proses yang panjang. Maka Imam Syafi'i berkata, semuanya butuh proses. Tidak ada kalimat instan. Hidup yang tidak pernah Anda perjuangkan, maka tidak akan ada kehidupan yang akan Anda menangkan. Harta, tahta, kekayaan, pangkat, wilayah, kekuasaan, semua hanya akan mendatangi seseorang pribadi yang siap saja. Kalau Anda pribadi tidak siap, maka tidak akan mungkin bisa kaya. Kalau Anda pribadi yang tidak mungkin siap, maka tidak akan pernah datang kepada kalian posisi pangkat yang besar, yang tinggi, yang semua orang akan mendengar lisan Anda. Tidak akan mungkin. Maka jadilah orang bijaksana. Stop hari ini mengeluh. Jangan pernah kalian semua berpikir yang negatif, berpikir yang buruk. Anda jika ingin makan jeruk, maka Anda harus menanam dari bibit jeruk. Jika Anda menginginkan untuk makan buah apel, tidak mungkin Anda menanam bibit kaktus. Itulah kehidupan. Anda tidak mungkin berkata negatif, mengharap kehidupan dengan penuh positif. Anda tidak mungkin berkata kurang dengan mengharap kehidupan berlimpah. Anda tidak mungkin berkata kalah untuk mengharap kehidupan yang menang. Banyak orang yang hari ini mengutuk hidupnya hanya karena perkataannya yang buruk. Saya tidak kuat, saya tidak mampu, saya tidak bisa, mana mungkin. Itu perkataan seorang yang pecundang, seorang pemalas. Dia melakukan sedikit pekerjaan dan dia berpikir harus menang. Tetapi seorang pemenang, dia bekerja sekeras mungkin. Bahkan dia khawatir bahwa dia masih malas. Bedanya itu. Anda pribadi yang mana? Jadilah pribadi yang kuat, pribadi yang berkarakter. Jangan pernah mengutuk hidup Anda hanya karena sebatas perkataan, tidak percaya diri, tidak mampu untuk melakukan, tidak mampu menaklukkan. Terkadang tanpa musuh mengalahkan kita, kita sudah dikalahkan dengan diri kita sendiri. Maka yang mau saya sampaikan, orang bijaksana tidak mengatakan semua apapun yang dipikirkan.
Tetapi orang bijaksana memikirkan dari apa yang semua diucapkan. Itu orang bijaksana. Tua tentang usia, bijaksana dewasa tentang karakter. Semua orang akan tua, tetapi tidak semua orang akan dewasa berkarakter. Anda silakan memilih, apakah Anda memilih kehidupan yang tua beruban atau Anda memilih dengan dewasa bijaksana. Orang bijaksana melihat sebuah nasihat adalah suatu hal yang menyembuhkan. Berbeda dengan orang yang angkuh. Orang angkuh melihat sebuah nasihat adalah sebuah hal yang menyakitkan. Maka jika ada orang yang menghina Anda, cukup diam saja. Kenapa? Anggap orang itu pisang. Pohon pisang, dia punya jantung tapi tidak punya hati. Jika Anda hidup sudah mulai bersinar, sudah mulai nampak di atas permukaan dengan segala ribuan manfaat yang Anda buat, banyak orang yang akan menjatuhkan diri kalian. Jika Anda dijatuhkan, dihina, dicaci, difitnah oleh orang lain dengan ribuan manfaat yang sudah Anda miliki, yang sudah Anda buat, biarkan saja, senyumi saja dengan apa yang mereka lakukan. Kenapa? Kekurangan dirimu saja mampu menarik perhatian mereka. Dan bagaimana dengan kelebihan? Ingat baik-baik, jangan pernah membenci dirimu sendiri, karena itu adalah tugas orang lain. Dan satu hal yang pasti akan saya sampaikan kepada kalian semua, Anda semuanya, jangan pernah berbuat buruk kepada siapapun, berbuat baiklah kepada siapapun. Kenapa? Rezeki, pertolongan itu akan datang dari mana saja, dan bisa jadi itu akan datang dari orang yang justru tidak kau sukai. Setinggi apapun kalian terbang, sedalam apapun kalian menyelam, sejauh apapun kalian pergi, sekeras apapun kalian berusaha, ingat baik-baik, masa depan kita semuanya tetaplah kematian. Jangan pernah sombong, walau ilmu seluas muka bumi. Jangan pernah anggap seekor semut itu tidak ada gunanya. Tidak berarti hanya karena beberapa hal kalian lebih baik, hanya karena beberapa hal kalian lebih hebat, bukan berarti kalian bebas untuk merendahkan orang lain. Itulah, jadilah pribadi yang manfaat. Tetapi pada intinya, ya jemaah, bahwasanya takdir Allah itu selalu baik. Kenapa saya bilang? Meskipun kita membutuhkan air mata untuk menerimanya, maka Anda jika ingin menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang menang, ingat baik-baik, jika Anda menginginkan menikmati indahnya senja di sore hari, maka Anda harus melewati panasnya siang hari. Jika Anda ingin menikmati indahnya, sejuknya embun di pagi hari, Anda harus melewati gelapnya malam hari. Itulah kehidupan. Kehidupan adalah tentang pertarungan. Apakah Anda siap untuk mempertaruhkan hari ini? Silakan, hari ini panjenengan mau mengisi masa mudanya dengan waktu yang tidak bermanfaat, banyak rebahan, banyak foya-foya, hal yang sia-sia, silakan. Tapi pesan saya satu, jangan sampai Anda nanti di masa tua sakit dan Anda harus jaga kesehatannya. Kenapa? Karena Anda dipaksa bekerja keras di masa tua untuk mengejar ketertinggalan Anda di masa muda. Maka itulah kehidupan. Tidak ada orang yang mendewasakan kecuali dari masalah. Semua orang dewasa karena permasalahan yang sedang dihadapi. Itulah kehidupan. Kehidupan itu apa? Sebatas hanya urusan dunia. Kemarin kita ibadah, sebelum kita bulan suci Ramadan, kita menunggu dari bulan Ramadan. Setelah kita tiba di bulan Ramadan, apa yang kita tunggu? Kita menunggu dari i'tikaf. Setelah i'tikaf, apa yang kita tunggu? Yang kita tunggu adalah Idul Fitri. Setelah Idul Fitri selesai, apa yang kita tunggu sekarang? Apa? Itulah dunia. Tidak ada yang mampu membahagiakan siapapun manusia kecuali ketika engkau menjadi sosok manusia yang bermanfaat. Ya, jangan pernah berkecil hati dengan kawan yang sudah lebih dulu bersinar. Ini penting sekali. Siapapun Anda yang gemar membanding-bandingkan hidup, panjenengan mau menikah di usia 25 tahun tidak salah, panjenengan mau menikah di usia 30 tahun tidak salah, panjenengan mau berkarir di usia 30 tahun itu pun baik, panjenengan baru mampu beli mobil itu pun di usia 50 tahun itu baik. Yang tidak baik adalah ketika panjenengan membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Maka stop. Jangan jadi pribadi yang rendah diri hanya karena melihat kawan yang lebih dulu bersinar. Kenapa saya bilang? Seperti langit yang lama membentang, bahwasanya dunia masih cukup menaruh banyak bintang menunggu Anda yang punya keberanian. Hidup tentang perjuangan, wahai syabab. Ya akhi,
Perjuangan kalian hari ini, setidaknya perjuangan Anda hari ini akan berbuah surga telah di Firdausul A'la. Berlelah-lelahlah kalian, istiqomahlah kalian semua dalam mencari ilmu. Hidup itu hanya batas tentang usia. Pun kalau Anda sampai tua, kalau tidak, apa yang akan kita banggakan? Kita hidup setiap hari dengan syubhat, kita hidup setiap hari dengan perangkat-perangkat yang haram. Anda tahu filosofi sebuah gelas. Kenapa gelas ini Anda lihat berisi sebuah jahit? Karena tutupnya dibuka, diisi, dimasukkan. Jika kalau gelas ini saya tutupi dengan penutup, saya memasukkan air putih nggak bisa, saya memasukin susu nggak bisa, saya masukin jahe nggak bisa. Kenapa? Sebabnya tidak pernah masuk. Karena sebab ada penutupnya. Itulah sejatinya kehidupan. Banyak orang yang berdoa puluhan tahun merasa tidak pernah terijabahi. Bukan panjenengan menganggap bahwa Allah tidak mengijabahi, salah besar. Mungkin karena sebab apa? Perangkat-perangkat haram yang Anda jalani dalam kehidupan Anda. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Faruba gudiya bil haram, makanannya pun haram, wa masyrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, dan tempat daripada tinggalnya, pakaiannya, kendaraannya, mobilnya, semuanya haram, wa gudiya bil haram, dan semua perangkat hidupnya semuanya haram. Bukan karena Allah tidak mau mengijabahi, karena Anda sendiri yang menutup istijabah Allah untuk diri kalian. Itu kehidupan. Maka jadilah orang bermanfaat, setidaknya akan berbuah surga kelak di Firdausul A'la. Itu yang ingin kita harapkan. Ingat, saya berkali-kali bilang, bersinarlah Anda, bermanfaatlah Anda dengan kemampuan yang Anda miliki walaupun Anda sendiri. Tidak pernah dan tidak pernah ustaz dan tidak pernah peduli dengan teman. Teman itu tidak semuanya Anda yang miliki itu teman. Kenapa saya bilang? Tidak semua yang datang dalam kehidupan Anda itu teman hidup. Bisa jadi yang datang pada kehidupan Anda itu hanya sebatas pengalaman hidup. Ketika Anda kehilangan teman, itu adalah Anda sedang berada pada fase kedewasaan. Karena sejujurnya Anda sedang tidak kehilangan teman, tetapi Anda sedang belajar siapa teman Anda sesungguhnya. Karena kehilangan yang seperti ini bukan kehilangan, tetapi adalah sebuah kemajuan. Kapal yang berjalan di atas lautan tengah samudra, kenapa tidak tenggelam? Meskipun dikelilingi daripada air yang sangat melimpah ruah, kapal hanya mampu tenggelam ketika air mulai memasuki ke badan kapal. Itulah analogi pertemanan. Pilihlah teman yang baik, bukan teman yang mereka menjatuhkan Anda, bukan teman yang gemar mengeluh, bukan teman pula mereka yang senang dengan penderitaan yang Anda hadapi, bukan teman yang suka menggibai diri Anda ketika Anda tidak ada, dan ketika Anda dia akan menggibai orang lain. Itulah pertemanan yang buruk. Tinggalkanlah. Jangan jadikan teman Anda memberatkan diri kalian hanya karena sifat buruk yang mereka miliki. Saya kalau ditanya teman akan saya jawab, Anda lebih mencintai punya 2 lembar 100 ribuan dibandingkan saya punya 100 lembar 2 ribuan. Itulah teman. Teman tidak perlu banyak-banyak. Teman sedikit yang penting berkualitas. Itu yang paling penting. Maka saya pernah katakan, tunjukkan siapa teman Anda hari ini, akan saya jawab bagaimana masa depan kalian semuanya. Karena teman akan mempengaruhi bagaimana kita hidup. Hiu akan besar ketika dia hidup di tengah samudra, tapi hiu akan kecil ketika hidup di tengah akuarium kaca. Kenapa sebabnya? Lingkungan yang membesarkan daripada dirinya. Bahwasanya hal ini harus perlu kita tahu untuk memberikan pemantik daripada semangat kita. Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam syairnya yang begitu indah, Anda harus mengetahui dari syair yang begitu menonjol. Dari apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, memberikan semangat belajar dari siapapun orang yang menimba ilmu. Kata beliau, mafil muqamili di'aqid badiyadabin. Tidak ada kata istirahat dari orang beradab dan orang berakal. Orang beradab, orang berakal, tidak ada kalimat istirahat. Berdiam saja, tidak ada. Min ri'amin rohatin fadhil al-tani wa tarif, supaya Anda meninggalkan kampung dan Anda berkelana. Kata Imam Syafi'i,
Maka rumus untuk mendapatkan ilmu wajib meninggalkan keluarga, wajib meninggalkan kampung halaman. Anda memiliki anak putra dan putri, buang sejauh-jauhnya supaya belajar mencari ilmu selama-lamanya, supaya pulang mau memberikan manfaat bersinar untuk umatnya. Siapapun yang hidup tanpa berkelana tidak akan mungkin mendapatkan ilmu. Itulah seorang pemuda. Safir tajid iwad dan amal tufarik. Hai pemuda, maka bersafarlah, berkelanalah, maka kamu akan dapati keluargamu yang baru. Fa ini wansok fa ina ladhi dal aishi bin nasab. Sesungguhnya berlelah-lelahlah karena hidup akan manis ketika kau berlelah-lelah. Wa ini ro'aitu mukufal ma'i yufsid. Dan saya melihat air yang diam, air yang tergenang itu akan rusak. Fa insalah toba. Kalau air itu mengalir, dia akan sehat. Pertanyaannya, apakah Anda menjadi bagian air yang mengalir atau tidak? Mengalirlah Anda meskipun itu kecil dalam ukuran pipa. Tetapi ketika Anda mau mengalir dalam urusan sumber seperti sumur, maka Anda akan hebat. Anda akan menjadi orang yang bermanfaat, garda terdepan dari seorang umat. Itulah pertanyaannya. Qala bil ilm wal asadu laula firaqul gharib wastarasat. Yang namanya sebuah singa jika tidak meninggalkan daripada hutan belantaranya, maka tidak akan mampu menerkam mangsanya. Wasahmu laula firaqul qausi la yusib. Dan busur anak panah ketika tidak meninggalkan daripada busurnya, tidak akan mampu mengenai daripada tujuannya. Wasyamsu law waqafat fi mulkiha laballaha an-nas min 'ujmin wa 'arabin. Matahari jika tidak bergerak berotasi, maka orang akan bosan, semuanya akan meninggal, akan mati. Wal bitru katurbi bulqa fi amadini. Emas tidak akan bernilai dan berharga ketika tidak pernah diangkat dari tanah. Wal'udu nawun minal hatab fi awdihi. Dan kayu cendana tidak akan pernah berharga ketika tidak ditebang dan tidak akan dipindah ke dalam kota. Itulah filosofi kehidupan. Ya syabab, wahai jamaah, maka semangat dalam mencari ilmu. Istiqomahlah. Imam Bukhari saja menyelesaikan hafalan Qur'annya di umur 10 tahun. Imam Bukhari saja menghafal semua perkataan perbedaan mazhab ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali di usia 10 tahun. Imam Bukhari menghafal semua karangan dari kitab Abdullah bin Mubarak, Waqi' bin Jarrah di usia 16 tahun. Imam Bukhari menulis Tarikhul Kabir dengan mengarang 1080 seorang perawi rijal hadis di usia 18 tahun. Dan Bukhari mengarang kitab Sahihul Bukhari memerlukan waktu 16 tahun. Lantas, apa yang mau kita bandingkan hidup kita dengan mereka? Tidak ada. Ada pengajian kita paling sama tok kuwi nek datenya orang kita kok. Nggih. Kuwi nek umpama datenya pilih parkir ijar, gitu. Mila, kita hari ini ujiannya sangat banyak dibandingkan para ulama. Ulama dulu ujiannya hanya sebatas fisik. Kita hari ini ujiannya syubhat. Kita hari ini ujiannya haram. Kita hari ini ujiannya pedotan, menggiurkan sekali. Gitu. Makanya itulah diri kita. Muhammad bin Thawri al-Maqdisi buntut dan memarrotain. Pernah saya sampaikan, beliau itu kencing darah 2 kali. Beliau kencing darah 2 kali. Marrotan di Baghdad, marrotan di Makkah. Yang pertama di Baghdad, yang kedua di Makkah. Hanya karena apa? Masyidtu hafian fil hararah. Saya berjalan di atas padang pasir yang panas tanpa alas kaki. Pemarokib sudah berdapat dan saya tidak pernah mencari ilmu, mencari hadis dengan mengendarai tunggangan, tidak pernah sama sekali. Wa amaltu kutubi ala dhahrihi. Dan saya membawa semua kitab-kitab saya, buku tulis saya panggul di atas pinggul saya panggul di atas daripada pundak saya. Bayangkan, Imam Muhammad bin al-Maqdisi tidak pernah melihat ilmu tanpa beliau berjalan. Beliau tidak pernah memakai daripada tunggangan. Hari ini tumpah ini enmek, Masya Allah. Komplit memperdokan kamu dengan gue. Bayangkan hari ini tumpah ini Innova, Masya Allah. Pengajian yang berpas dan kota ibu mengekos. Muhammad saja bin al-Maqdisi belajar memikul dari kitabnya di pinggulnya. Kita hari ini pengajian tidak pernah bawa kitab berbelas donga. Bayangkan hari ini
Imam Syafi'i Amir bin Syarahil berkali-kali saya sampaikan, wallahi ma kuntu aktubu kitaban qattun 'alal waraqah. Saya tidak pernah hidup mencari ilmu, datang ke majelis ilmu, datang dengan kertas dan bolpen mencatat, kurang tahu. Fama kuntu asra'udaka illa hafidtu. Semua yang saya dengar langsung saya menghafalnya. Bayangkan Amir bin Syarahil Imam Syafi'i, wallahi law hafidha ahadun minal ilm wa ma kuntu la'afadhu fa huwa 'alimun. Siapapun orang yang menghafal sebuah ilmu yang saya tidak hafal, maka dia lebih alim dari saya. Tantangi Imam Syafi'i. Awalnya dia nggak mau Imam Syafi'i, nggak mau tunggu, waduh baik. Sekali krungu Imam Syafi'i langsung hafal. Akhirnya sekali krungu langsung boleh. Bedanya tapi kemauan. Bayangkan bagaimana para ulama dulu berjalan mencari ilmu. Imam Ahmad ibni Hanbal mengelilingi dunia sebanyak 2 kali hanya karena mengumpulkan kitabnya Musnad Imam Ahmad sebanyak 26.637 hadis. Bayangkan Imam Bukhari, beliau ketika mengarang setiap hari butuh untuk sholat istikharah, butuh untuk berwudu sholat, dan beliau minta petunjuk dari hadis yang beliau taruh supaya beliau tidak terlena bahwa hadis yang beliau catat adalah hadis yang dhaif. Makanya Muhammad ibni Yusuf al-Firaqi, murid yang paling sikoh dari Imam Bukhari, pernah berkata, wallahi kuntu ajlis inda majlisi wa kana ya'tuna nas ala sab'ina mi'ati alf. Dulu saya datang di majelisnya Bukhari, yang datang tuh minimal berapa? 70.000 manusia mencari ilmu. Bayangkan, manaan saja itu kapasitasnya hanya 30.000. 2 kalinya orang mencari sanad daripada Bukhari. Bukhari hari ini kita punya kitabnya, tidak pernah kita pelajari. Ada kajiannya, tidak pernah kita datangin. Kalau pengen nonton surga, bebas waidan. Bayangkan, hidup itu tentang perjuangan. Ilmu itu adalah tentang usaha keras, pekerjaan yang melelahkan. Semua tidak ada yang datang dengan cara tiba-tiba. Tidak ada orang yang hidup dengan manfaat tanpa dengan perjuangan yang keras. Ya syabab, wahai jamaah, ketahuilah hidup tentang pertarungan. Maka hiduplah Anda dengan pertarungan kehidupan Anda sendiri, dengan apa yang Anda cintai. Saya hari ini mendedikasikan hidup saya sampai mati untuk menyerukan dan menyebarkan ilmu sunnah. Karena kecintaan saya dengan hadis Rasulullah SAW, dan itulah yang ingin saya dedikasikan fisabilillah sampai meninggal. Maka dedikasikan hidupmu untuk apa? Maka jadilah orang yang bermanfaat. Setidaknya mengikuti bagaimana cara berjalannya para imam salaf saleh. Dan itulah yang harus perlu kita tahu. Imam Amir bin Syarahil dulu wakana yasiru masiratan minal Kufah ila Makkah, berjalan kaki dari Kufah sampai Mekah 1673 km. Berjalan kaki hanya karena mencari 3 riwayat hadis di kota Mekah. Aswad bin Yazid, Al-Qamah bin Qais, An-Nakhai berjalan dari kota Baghdad menuju ke Madinah hanya karena apa? Mencari riwayat yang diriwayatkan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka rahimahullah jami'an, rahmatan wasi'ah. Umar, Abdullah anaknya, Masya Allah. Kalau kita berbicara para sahabat, tidak akan ada habisnya. Jadi kan tahu bukan? Ini rahasia dari ilmu hadis. Kaidah daripada ilmu hadis yang sering tidak pernah kita tahu. Ilmu hadis, jadi semua kalau panjenengan buka kitab Bukhari, panjenengan buka kitab Sahih Muslim, banyak sekali periwayatan. Semua yang datang dari jalurnya An Ibni Umar, An Ibni Mas'ud, An Ibni Abbas. Pertanyaannya sekarang, Ibnu Umar siapa nama anaknya? Abdullah. Ibni Abbas siapa nama anaknya? Abdullah. Ibni Amr bin Las siapa nama anaknya? Abdullah. Jadi, artinya mereka semua disebut nama Abdullahnya, tapi di buku kitab hadis terpotong. Kenapa banyak kitab? Banyak kitab-kitab yang sahih hanya menerangkan Ani bin Umar, Ani bin Abbas, Ani bin Mas'ud. Bahkan pada saya namanya Ibnu Umar, harusnya Abdullah ibni Umar. Abdullah anaknya ibn anak Umar, Umar itu jeneng bapak. Abdullah anaknya Umar, Umar bapaknya Abdullah. Tapi kenapa di semua kitab hadis nama Abdullah itu terpotong? Sebabnya apa? Ada yang tahu? Karena sebab kesolehan dari seorang anak.
Di dalam Islam, seorang anak yang soleh, pasti seorang bapak akan mendapatkan dampak besar dari kesolehan anaknya. Anak soleh, maka bapaknya akan ikut soleh. Anak soleh, bapaknya akan ikut naik. Makanya ketika di dalam kitab riwayat, kitab Bukhari, kitab Muslim, ketika nama Ibnu Umar tidak dicantum dan sertakan nama Abdullahnya, padahal yang meriwayatkan adalah Abdullah, bukan Umarnya. Yang meriwayatkan Abdullahnya, bukan Umarnya, tapi Ibnu Umar, anaknya Umar. Kenapa? Islam ingin menunjukkan kepada dunia bahwasanya solehnya Abdullah tidak terlepas dari peran besarnya seorang ayahnya Umar. Maka seorang ayah mendidik, maka dia menghasilkan satu pribadi yang besar, satu pribadi yang kuat. Tapi berbeda dengan seorang ibu. Ibu mendidik, dia menciptakan ribuan generasi yang besar. Maka kesolehan anak akan bergantung dengan kesolehannya orang tua. Panjenengan pengen anaknya hafid 30 juz, ting jenengan baik kok ngono lho rampung cabang bayi ngisi-ngisi niki. Anaknya pengen hafal hadis, ning pengajian ora tau moro, sekali moro wae deprok maca demi pisan turu cabang bayi nggih. Kebangetan iki wong ambrah teko iki nggih, wong Islamit. Makanya solehnya anak akan bergantung dengan solehnya orang tua. Di mana-mana saya mengatakan, panjenengan nek pengen maksa ngajari anaknya salat tahajud, aja dikandani. Tapi contohkanlah dari Anda dan pasangan, dari Anda dan seorang istri. Kenapa? Anak tidak pernah pandai untuk mendengar dari ucapan, tapi anak pandai melihat dari sebuah tindakan. Itulah anak. Makanya anak itu harus jenengan plok dengan tindakan perbuatan Anda. Jenengan pengen anak soleh, ini ngomongnya dulu soleh. Bagaimana? Apa yang akan Anda banggakan? Stop mengeluh, stop untuk panjenengan kakek sabar. Bersyukurlah dengan hidup yang apa Anda alami hari ini. Saya pernah menyampaikan, rezeki itu tidak melulu dalam urusan duit. Berkah itu penting nomor satu, kaya itu yang lain. Kenapa saya bilang orang yang kaya belum tentu ada ketika butuh. Tapi orang yang butuh, mau dia miskin mungkin dia miskin, mau dia kaya mungkin dia kaya. Tetapi ketika dia butuh selalu ada. Itu berkah. Yang dicari hidup bukan kaya, tapi berkahnya. Maka jangan pernah mengeluh. Saya pernah sampaikan, bisa jadi pekerjaan Anda yang hari ini melelahkan itu adalah impian bagi setiap orang yang nganggur. Bisa jadi rumah Anda hari ini masih ngontrak, itu adalah impian setiap orang yang tergusur rumahnya. Bisa jadi anak panjenengan sing dino iki marai jengkel, marai wanyel, bedino mergeti, mecakno piring, bedino nangis, bengi ra iso turu. Impian bagi setiap orang tua yang hari ini belum ditakdirkan memiliki keturunan. Dan bisa jadi sandal jepit yang Anda pakai hari ini itu adalah impian setiap orang yang tidak punya kedua kaki. Stop mengeluh, hiduplah bersyukur. Urip niku nek syukur niku penak biasa. Jangan pernah mengeluh. Berapapun Anda yang memiliki, bersyukurlah. Mungkin tidak semua orang memiliki gaji, tetapi semua orang memiliki rezeki. Itu penting sekali. Maka ini pertama saya buka majelis hari ini untuk supaya Anda termotivasi. Panjenengan itu semangat mencari ilmu, istiqomah dalam belajar. Kenapa? Kalimat istiqomah itu luas. Tidak hanya dalam urusan konsisten saja, tapi konsisten dalam urusan apa? Amal, kebaikan, dan taat. Makanya konsisten itu luas sekali. Cuma permasalahannya banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara konsisten yang baik dan benar. Itu yang jadi permasalahan, problem yang merata. Mas, piye sih caranya konsisten sing bener lan apik? Pertama saya beri nasihat, supaya Anda bisa konsisten, maka bangunlah sebuah amal dengan ilmu. Kenapa? Ilmu itu yang mampu memotivasi Anda untuk bisa komitmen dan konsisten. Nah, panjenengan orang dua ilmu, dia konsisten. Panjenengan pengen tahajud, tapi konsisten, tidak tahu fadilah dari tahajud, keutamaan dari tahajud. Bagaimana panjenengan pengen konsisten dalam tahajud? Dia mungkin. Miloni ngopo jawabannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu dinabikan dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimat yang pertama benar kok pas dinabikan Iqra. Artinya Iqra itu apa toh? Wacanan
Mila sing durung iso maca Quran ki waca Iqra rasa isin karo macane nggih. Ketoke sangar tapune gambare ulo-ulo bibian nggih. Nek nggawa klambi wis mlenan semene katoke cingprange nganggone goreng. Rambute semene berkibar-kibar kaya singa. Maca Iqra papate tekan isa-isa jabat bayi nggih. Wes iki kaya klambi ora katokan nggih gambaran nggih. Belajarlah ilmu yang memuliakan diri kalian. Tidak ada kata telat dan merugi dalam diri kalian untuk belajar. Saya dulu dari SMP umum, saya dulu dari SMA umum, saksinya lu wakil dia kan. Ini kau paling cerdas ya, paling ngerti ya. Makanya belajar itu tidak ada kata terlambat. Saya dari SMP biasa, SMA yang umum. Saya benar-benar sholat di usia 16 tahun. Saya belajar membaca Al-Quran di usia 17 tahun. Dan saya mulai menghafal Al-Quran di usia 18 tahun. Dan saya khatam 30 juz di usia 19 tahun. Tidak ada yang terlambat. Saya belajar bahasa Arab di usia 18 tahun. Dan saya selesai di usia 20 tahun. Saya dapat beasiswa ke Sudan S1, S2 di usia 20 tahun. Dan saya pulang dari Sudan di tahun 2019. Baru saja. Saya sama seperti jenengan. Bapakku rawusan, bapakku mau sopir. Ibuku hanya ibu rumah tangga. Ojo maido kalau takdirmu ya. Hidup itu tentang perkara memilih. Anda ketika memilih perjuangkan. Karena saya memilih, saya punya cita-cita yang besar. Saya perjuangkan. Tidak ada kata yang mustahil. Ketika Allah kun fayakun. Tidak ada di dunia ini yang mustahil. Kenapa? Impian itu membangun karakter Anda supaya kuat. Mimpi. Ketika Anda pikirkan, mimpi akan berubah bentuk menjadi sebuah rencana. Rencana ketika Anda ucapkan, maka rencana akan berubah bentuk menjadi sebuah komitmen. Komitmen ketika Anda lakukan, komitmen akan berubah bentuk menjadi sebuah kenyataan. Maka stop mengeluh. Semuanya sama. Saya belajar pun di usia 17 tahun, semuanya pun telat. Tapi ketika kita siap mengejar ketertinggalan, Allah buka 1000 kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Rahasia lagi dalam Al-Quran. Jadi inna ma'al usri. Kalimat al-usr kemasukan alif lam. Inna ma'al usri yusra. Yusranya gak ada alif lamnya. Yusra gak ada alif lam. Kalau usra ada alif lam. Arti usra adalah kesulitan. Yusra artinya kemudahan. Rahasia dalam Al-Quran. Al-Quran kalau pendatangkan alif lam dalam sisi bahasa, artinya Allah ingin mentakyikan satu masalah, sebuah masalah tertentu. Wis bakok masalah wis enten siji tok. Makanya disebut dengan al-usru, sebuah kesulitan. Tapi ketika kalimat tanpa pakai alif lam, yusra, artinya menapa? Ribuan kemudahan. Itu rahasia Quran. Maka ketika Anda mengalami himpitan hidup, satu kesulitan, Allah akan datangkan ribuan kemudahan. Jika Anda merasa ujiannya sebesar kapal, ingat baik-baik, nikmat Allah seluas lautan. Jangan pernah sambar. Hidup itu tidak ada kata telat. Jenengan saat ini duwe anak, nggak punya ilmu, nggak masalah. Anaknya sendiri pondok. Anak pondok wis telat kabeh. Yo, putune ra gelem yo golek bojo nomene gawe anak meneh ra masalah. Paling berpadu sudah orang nek amena bino, ojo ijen, bina gedur padu, orang itu orang ini sonombo, fitrah itu, fitrah, meneng-meneng rabi, desamun akad, nembing ngomong, sorry ya, kebacut, hilang, rabi, ya, nembing, sedina-dina rame gedur, gedur-gedur, ayo, tentrem, melaku nengol, ganteng, loh, misal, ya, kurang itu benar biarkan, melaku saat waktu, ya, melayu saat tekanin, Allah niku sama menetapkan takdire. Nek kuat tinggal dilakoni olahe. Niku urip kuat lakoni. Ora kuat tinggal ngopi pun ngoten mawon nggih. Wancine pengajian yo mangkat. Wancine mulih ayo jagungan karo kancane. Ngono. Wancine perang ayo makan perang. Wancine adu dolan ayo makan dolan. Pengen daki gunung ayo makan daki. Jangan sampai bertubuhkan. Saya pribadi orang yang mudah bosan. Ulah kalau pengen sudah, angger sinau orang dino tak gaspol, kenceng banget. Esok awan bengi mesti turu bertelung jam ngafal kitab sinau meringkas. Dan ketika sudah hari ketiga bosan, saya libur 2 hari. Itulah kehidupan. Gawe sepanang, ojo. Gawe master gaspol dan morewel mawon, nggih. Bosen yo jajan, mangan gembus kok ra enak ya wis tuku sate, ra deket utang sing bakule ngoten mawon nggih. Tinggal nebeng ora usah digawe rekoso. Makanya
Hidup itu tentang memilih. Silakan memilih bagaimana cara perjuangan Anda setidaknya. Makanya saya bilang berkali-kali loh, kenapa Rasulullah menyebut dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As, kitab Sahih Bukhari sama kitab Sahih Muslim, innama yubadil ilm biqadbil ulama. Kok ngopo Rasul niku mendatangkan redaksi ini jadi rahasia loh. Rahasia yang hampir orang tidak bisa mengungkapnya dan bisa membuka dari takbirnya. Rasul itu lebih ngopo kok terredaksi hadisnya tersebut. Ilmu itu diangkat dengan cara mewafatkan ulama. Kenapa saat ini jagani ulama? Kenapa rahasianya kok ulama? Kenapa? Karena ulama ketika berbicara dengan lisannya 1000, 2000, 1 juta, 2 juta manusia akan mendengar, mengimaninya dan akan mengamalkannya. Beda dengan orang yang berdiri tanpa ilmu, menduwe sehat awak, menduwe gede awak, menduwe kokoh awak, menduwe tenaga itu banter, tidak akan pernah membahayakan musuh seperti membahayakan seorang ulama. Kenapa? Ulama lisannya adalah pedang. Sekali siapapun orang yang mendengar, berbahaya bagi semua musuh. Maka kenapa ulama lebih dahulu ditakuti daripada orang yang bergerak di lapangan? Di lapangan itu nek umpama sampun kesikan pun rampung kecekel pun selesai. Ini ulama sekali gawe doktrin wong sampai mengimani mangkat. Maka kenapa rasanya ulama itu semuanya hidup dengan dipenjara? Sejatinya ulama yang baik adalah ulama yang tidak pernah berhadapan-hadapan dengan penguasa. Jika Anda melihat ulama berhadapan-hadapan dengan penguasa, maka hati-hati, itu adalah ulama yang sedang mensyubhatkan daripada ilmu yang dia sampaikan. Semua ulama berbicara dengan kepentingan agama, dengan hak. Semua penguasa berbicara dengan kepentingan dan semuanya dengan kebatilan. Maka tidak akan pernah ada titik temu antara ulama dan penguasa. Ulama yang baik, ulama yang memiliki basirah yang sehat, pasti akan dimusuhi dan pasti akan diancam dan pasti akan dibunuh dan pasti akan dipenjara. Itulah ulama. Dan ada sejarah siapapun ulama yang dekat dengan kuasa. Muhammad SAW yang kau sebut dalam sholatmu, yang kau sebut dalam sholawatmu, yang kau harapkan syafaatnya, beliau saja diancam dibunuh oleh Abu Jahal, beliau diusir, beliau pun akan diancam keluarganya, semuanya. Gak ada orang yang berdiri teguh dengan agamanya hidup aman tanpa ancaman. Maka kalau Anda hidup dengan ancaman, selamat Anda orang benar. Antara orang benar kalau orang ruwet ya orang bodoh, nggih. Nah niku antara orang ruwet. Kenapa? Algoritma dunia. Jadi kan besok YouTube niku nek jenengan buka satu video yang menarik, maka jenengan besok buka YouTube, dia akan menyuguhkan video sejenis yang menarik. Itulah hidup, sama saja, padha wae. Panjenengan yang berpikir dunia niku mung dikebaki wong elek. Jenengan urip-uripe dina-dinane petuke karo wong kuat. Orang jahat, kolektor, tukang tagih, wong utang, itu hidup Anda. Mergo Anda menganggap kehidupan Anda dunia dipenuhi dengan wong kuat. Nek jenengan urip, menganggap dunia itu dipenuhi dengan orang yang baik, maka Anda akan dipertemukan dengan orang yang baik pula. Saya alhamdulillah hari ini tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang tidak baik. Semuanya bertemu dengan orang yang baik. Maka rezeki yang paling mahal dan berharga adalah ketika Anda datang di sebuah tempat, sebuah kaum, Anda diterima oleh hati ribuan masyarakat. Itu rezeki yang paling indah. Kulo jenengan Qur'ane sumai padha. Umure kulo kali jenengan beda. Umure jenengan sakniki pun 35, 40, 45, 55 lho. Isih 17 tahun sing nom aku nggih. Ning kok sejatine tanpa hukum dunia bekerja, wong enom iki kudu linggo dulur ning isor dibanding sing tuwa. Itu tata hukumnya. Dan kenapa hari ini saya bisa berdiri di atas meja dengan hidangan enak jahe kowe dan kuliah ora ono kepanten nggih. Ora ono nggih. Dengan kursi yang empuk, ada mikrofonnya, dihormati, semua mendengar. Itu tidak akan pernah terjadi kecuali berjalan dengan sebuah ilmu. Maka ilmu akan mengangkat derajat siapapun. Jadi ketika Anda hidup dengan ilmu, maka selamat.
Anda akan menjadi kesayangan penduduk dunia dan penduduk daripada langit, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah akan memanggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulan. Ya Jibril, sesungguhnya saya mencintai fulan. Fa'ahibbuhu wa ahibbuhu man fis sama. Hei Jibril, cintailah dia dan pergilah ke penduduk langit, katakanlah supaya mereka cinta kepada fulan. Summa yud'u lahul qabulu fid dunya fis sama. Dan dia akan hidup diberikan rezeki dengan diterimanya kehadirannya, diterima hatinya, dihibur hati masyarakat di dunia dan di langit. Maka cintalah diri Anda terhadap diri Anda sendiri dengan memiliki sebuah ilmu. Maka penting, ini awal pembukaan dari perdana pengajian kita. Karena kita hari ini baru masuk pada hadis yang kisaran 60 hadis. Padahal kita sudah kajian 1 tahun. Al-Bakri Mawan baru sampai 160 hadis, padahal udah 3 tahun. Dan saya umumkan, insya Allah Pondok Putri Ibnu Umar akan membuka majelis yang baru. Jadi setiap hari Kamis dan setiap hari Sabtu, tapi belum diumumkan secara resmi. Kita buka hari Kamis kajian tafsir di Pondok Putri Ibnu Umar setelah maghrib, insya Allah. Dan di hari Sabtu, insya Allah kita akan bahas kitabul muamalat. Muamalat dalam hukum jual beli, muamalat dalam hukum akad, persewaan, pergadaian, perpedotan, apapun perdagangan semuanya, dan termasuk muamalat tentang hubungan suami istri, tak bahas kabeh. Insya Allah kita akan mengawalinya insya Allah awal Juni, pekan pertama. Makanya ilmu itu panjang. Saya saja mentaksir kajian saya Bukhari di Al-Bakri selesai paling cepat 80 tahun. Saya saja menaksir Umdatul Ahkam di Al-Bakri yang sudah berjalan 3 tahun, saya taksir akan selesai 8 tahun lagi. Artinya ilmu tidak ada yang datang dengan cara instan. Dan nasihat saya yang paling terakhir, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah, bertakwalah kalian kepadaku, punya adalah Allah, maka niscaya saya akan ajarimu ilmu. Artinya ilmu hanya akan datang dengan siapa yang menghadirkan rasa takut kepada Allah. Ilmu akan datang dengan siapa yang merasakan rasa takwa kepada Allah. Artinya ilmu adalah sebuah rezeki dan ilmu tidak bisa dibeli, ilmu tidak bisa Anda dapatkan kecuali dengan cara yang barokah. Tidak pernah Anda akan dapatkan dengan cara yang syubhat. Maka ingat baik-baik, mungkin kehidupan Anda finansialnya seret, mungkin kehidupan Anda anak jenengan senang bantah, mungkin kehidupan Anda bojone ra iso taat, mungkin kehidupan Anda diuji banyak musibah, utang sak nggon rampung-rampung. Mungkin satu dari ribuan sebabnya adalah gudya bil haram. Anda memakai semua apapun hal dalam kehidupan Anda dengan cara yang haram. Pun berkata insya Allah kita sukakan pembukaan dulu, nembe pembukaan minggu depan pembukaan yang kedua insya Allah, insya Allah. Amun bosan-bosan, ini kalian pulang, rata-rata dong, bosan orang apa? Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.